Oke teman-teman, jadi berikut adalah mind mapping kita terkait topik perawatan periodontal fase 2 dengan subtopik bedah periodontal yaitu frenektomi, dan pada subtopik kali ini kita akan membahas beberapa learning point yaitu yang pertama terkait overview frenulum dan implikasi klinis, kedua terkait definisi, indikasi, dan kontraindikasi dari tindakan frenektomi, lalu teknik dasar prosedur frenektomi. Nah, untuk materi lebih jelasnya, yuk simak video kali ini. Pada learning point yang pertama, kita akan membahas terkait overview frenulum dan implikasi klinis. Frenulum sendiri adalah sebuah lipatan yang berbentuk bulan sabit yang normalnya ditemukan pada mukosa alveolar area caninus, premolar, dan di antara insisi sentral rahang atas dan rahang bawah. Untuk klasifikasi perlekatan frenulum labialis dibagi menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Plesek-Mirko, klasifikasi perlekatan frenulum labialis dibagi menjadi perlekatan mukosa, yaitu perlekatan frenulum ke mukogingival junction. Yang kedua, perlekatan gingiva, yaitu perlekatan frenulum pada bagian attach gingiva. Yang ketiga, perlekatan papila, yang merupakan perlekatan frenulum terhadap papila. Dan yang terakhir, perlekatan penembusan papila atau papilla penetrating, yaitu serat frenulum ketika melintasi prosesus alveolar dan meluas ke bagian papilla palatinus. Sedangkan menurut Kakodar tahun 2009, variasi perlekatan frenulum itu dibagi menjadi frenulum simple, frenulum bifid labial, tektolabial persisten, frenulum double, dan frenulum wider. Selanjutnya, pada learning point kedua, kita akan membahas terkait definisi, indikasi, dan kontraindikasi frenektomi. Definisi frenektomi. Frenektomi adalah pengangkatan frenulum secara keseluruhan, termasuk perlekatannya pada tulang yang ada di bawahnya. Untuk indikasi dan kontraindikasi dari frenektomi, dimulai dari indikasinya terlebih dahulu. Biasanya frenektomi dapat dilakukan apabila perlekatan frenulum gingival atau papila yang tujuannya untuk mengeliminasi frenulum yang menembus papila gingiva hingga ke asalnya di papila insisif. Diindikasikan juga untuk perlekatan frenulum yang tinggi. Biasanya, perlekatan frenulum yang tinggi ini akan mempengaruhi kebersihan mulut dan menyebabkan kebersihan mulut terhambat karena vestibulum yang dangkal akibat perlekatan frenulum yang tinggi. Lalu, dapat memfasilitasi perawatan ortodontik juga, biasanya disebabkan oleh jarak antara insisif sentral rahang atas karena frenulum yang tebal dan menahan gaya ortodontik. Lalu, untuk kasus-kasus resesi gingiva, di mana serat frenulum ini akan menjalar ke dalam marginal gingiva yang menyebabkan terjadinya retraksi gingiva dan resesi gingiva lokalisata. Untuk mengontrol resesi gingiva fasial, frenektomi dapat digabung dengan menggunakan teknik vestibuloplasti. Lalu, frenektomi juga dapat diindikasikan untuk keadaan frenulum lingualis yang biasanya mengganggu bicara. Untuk kontraindikasinya sendiri, frenektomi ini menjadi kontraindikasi apabila ketersediaan lebar mukosa yang melekat itu terbatas, sehingga dapat mengurangi perlindungan terhadap gusi dan tulang di area tersebut. Lalu, kondisi-kondisi medis yang mempengaruhi penyembuhan, misal pada pasien dengan keadaan diabetes tidak terkontrol ataupun gangguan perdarahan. Lalu yang ketiga, untuk kondisi gigi dan gingiva tertentu, misalnya jika terdapat infeksi atau peradangan pada frenektomi, itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu hingga keadaan infeksi atau peradangan tersebut sembuh. Sebelum kita belajar terkait teknik dasar prosedur frenektomi, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu instrumen-instrumen apa saja yang dapat digunakan dalam prosedur frenektomi. Seperti yang nampak pada gambar, dapat teman-teman lihat, itu ada forceps mosquito atau yang disebut juga dengan hemostat. Lalu, teman-teman juga membutuhkan surgical handle atau Bart Parker nomor 3,
Tidak lupa juga teman-teman akan membutuhkan blade nomor 15 dan blade nomor 11. Untuk prosedur frenektomi sendiri, jadi yang pertama, teman-teman dapat melakukan anestesi dengan infiltrasi lokal pada daerah yang ditentukan, lalu melakukan pengangkatan frenulum dengan cara memegang frenulum dengan hemostat yang dimasukkan hingga kedalaman vestibulum, lalu melanjutkan dengan insisi. Yang pertama, lakukanlah sayatan sepanjang permukaan atas hemostat terlebih dahulu, melebihi ujungnya. Lalu angkat bagian segitiga dari frenulum yang diangkat dengan hemostat sehingga bagian serat yang melekat ke tulang dan yang ada di bawahnya dapat terlihat. Dilanjutkan dengan membuat sayatan secara horizontal, yaitu memisahkan serat-seratnya dan melakukan pengupasan lembut hingga mencapai tulang. Jika diperlukan, dapat melakukan perluasan sayatan ke samping jahitan mukosa bibir sampai ke periosteum apex. Lalu teman-teman harus melakukan suturing. Jadi untuk suturingnya, di sini teman-teman dapat menjahit hanya di bagian perluasan mukosa pada sayatan. Teman-teman juga dapat melakukan graft gingiva atau jaringan ikat dapat ditempatkan di atas luka. Tidak lupa pasca operasi, teman-teman dapat membersihkan area operasi dengan spons kasa dan tekan hingga perdarahan berhenti. Lalu selanjutnya yang terakhir, tutup area dengan menggunakan aluminium foil steril yang kering dan aplikasikan perban periodontal. Lalu yang terakhir, tidak lupa pasca operasi, teman-teman dapat melakukan instruksi pasca operasi kepada pasien. Di antaranya, jangan meregangkan bibir, lalu hindari pergerakan bibir yang berlebihan. Dan lakukan pelepasan perban setelah 2 minggu. Jika perlu, gantilah dengan perban yang baru. Biasanya diperlukan 1 bulan untuk membentuk mukosa yang utuh dengan frenulum yang melekat pada posisi barunya. Seperti contoh pada gambar, sebelum dan sesudah perawatan frenektomi. Oke teman-teman, jadi pada video tadi kita sudah membahas topik perawatan periodontal fase 2 dengan subtopiknya bedah periodontal yaitu frenektomi. Nah, pada subtopik kali ini kita juga sudah membahas beberapa learning point. Yang pertama terkait overview frenulum dan implikasi klinis, lalu definisi, indikasi, kontraindikasi dari tindakan frenektomi, dan yang terakhir terkait teknik dasar prosedur frenektomi. Tetap semangat teman-teman, sampai jumpa pada sesi materi berikutnya.